Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. NIM saya 8603797782. Nah, hari ini saya akan melakukan pengamatan mengenai sifat-sifat cahaya. Adapun tujuannya yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, kemudian menjelaskan sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama adalah kertas HVS sebagai layar, kemudian kardus yang sudah dilubangi, kemudian ada cermin datar, selanjutnya ada cermin cembung, kemudian ada cermin cekung, kemudian ada busur, penggaris, dan yang terakhir adalah senter. Selain itu juga ada lilin. Baiklah, langsung saja kita mulai pengamatannya. Percobaan senter yang cahayanya melewati lubang pada kardus hingga mengenai layar HVS menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat dengan lurus. Hal ini terlihat karena cahaya hanya dapat mencapai layar jika lubang-lubang pada kardus berada dalam satu garis lurus. Saat senter diganti dengan lilin, hasil percobaan tetap menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Cahaya dari nyala lilin dapat melewati lubang-lubang pada kardus dan mencapai layar HVS, karena lubang-lubang pada kardus tersebut memiliki satu garis lurus. Selanjutnya, percobaan mengenai sifat cahaya yang dipantulkan cermin datar. Bayangan pada cermin memiliki sudut yang sama. Seperti pada saat senter diarahkan sudut 90 derajat, pantulannya juga 90 derajat. Ketika senter diarahkan pada sudut 40 derajat, maka bayangannya juga 40 derajat. Dan saat diarahkan pada sudut 120 derajat, pantulan pada cermin juga 120 derajat. Ini menunjukkan bahwa sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Percobaan berikutnya yaitu dengan lilin yang diletakkan di depan cermin datar. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar, terbentuk bayangan di belakang cermin. Saat lilin berjarak 10 cm dari cermin, bayangannya juga berjarak 10 cm di belakang cermin. Saat lilin dijauhkan dengan jarak 20 cm dari cermin, maka bayangannya juga ikut menjauh berjarak 20 cm. Saat lilin dimajukan kembali dengan jarak 15 cm, maka bayangan di belakang cermin juga 15 cm. Ini membuktikan cermin datar memantulkan cahaya dan menghasilkan bayangan yang jaraknya sama dengan jarak benda. Percobaan berikutnya yaitu cahaya yang dipantulkan oleh lensa cembung. Ketika lensa cembung didekatkan ke sumber cahaya atau benda, bayangan yang terlihat menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika lensa dijauhkan, bayangan tampak lebih kecil. Hal ini terjadi karena lensa cembung membiaskan cahaya yang melewatinya sehingga ukuran bayangan dapat berubah. Percobaan ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan oleh lensa cembung dan menghasilkan bayangan yang diperbesar atau diperkecil tergantung jaraknya. Selanjutnya, percobaan mengenai cahaya yang dipantulkan oleh cermin cekung. Pada cermin cekung, cahaya yang mengenai permukaan cermin akan dipantulkan dan dikumpulkan ke satu titik fokus. Saat cermin didekatkan ke sumber cahaya sekitar 4 cm, bayangan terlihat lebih kecil dan lebih terfokus. Ketika cermin semakin dijauhkan, bayangan menjadi semakin besar dan tampak memudar, bahkan hampir menghilang pada jarak sekitar 100 cm. Hal ini membuktikan bahwa cahaya yang dipantulkan oleh cermin cekung dapat memusatkan atau menyebarkan bayangan tergantung jaraknya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.